Untuk bagian heel counternya sendiri yang biasanya itu keras, tapi setelah gua coba tekan ternyata dia di bagian sininya bisa penyok ke dalam, dan ini berlaku di sepatu yang satunya lagi. Jadi di bagian luar, di bagian heel counternya sendiri dia kayak ada lekukan ke dalam. Oke, balik lagi sama gue Maul, konten marketing strategis dari Wearin Asia. Nah, di video sebelumnya gue udah pernah bikin half marathon pakai si Puma Deviant Nitro 2 ini, dan kemarin kebetulan gue ikut maraton dan pakai juga si Puma Deviant Nitro 2 ini. Jadi gimana sih perbedaannya, dan mungkin ini gue nggak akan terlalu bahas detailnya, tapi gue bakal ceritain kira-kira apa aja perbedaan selama penggunaan dari first run sampai ke maraton kemarin. Langsung aja cek videonya. Oke, yang pertama biasanya kita bahas dari bagian uppernya dulu. Nah, kalau di bagian upper sendiri, ini kalau kita ngomongin sirkulasinya lagi, setelah kemarin gue coba dan pakai kaos kaki yang lebih proper, ternyata ya nggak terlalu signifikan bedanya. Jadi kalau ngomongin sirkulasi mungkin emang yang bener-bener bolong kali ya, kayak yang biasa gue sebut itu si Adidas yang seri atas atau si Nike yang kayak Vaporfly 3 itu kan dia bener-bener bolong-bolong tuh. Tapi kalau ini lebih ke ya udahlah ada aja gitu. Dan kalau ngomongin power tapnya, jujur gue belum, atau apa gue juga nggak sadar kali ya fungsi dari si power tapnya ini untuk menahan kaki gue untuk nggak terlalu keluar atau gimana. Tapi kurang lebih gue belum ketahuan banget ngerasain si fungsi dari si power tap yang di kanan depan sini dan di bagian samping. Dan untuk perubahan apa aja yang ada di sepatu ini, mungkin ini gue sedikit lupa juga sih dari yang awal, tapi ini kayak ada lekukan di bagian dalam sini. Ini tapi ada dua-duanya, kayak di bagian sepatu yang kiri juga sama, di sebelah kiri ini kayak lekukan ke dalam gitu. Dan ini kalau gue rasa jadi kayak di bagian heel counternya, ini kan heel counter tuh keras gitu ya, tapi setelah gue coba kayaknya ini nggak sekeras sepatu lain ya. Kalau sepatu lain nih kalau gue tekan dia kayak yang nggak bisa ketekan gitu, nggak kedorong, nggak apa ya sebutannya nih, kalau gue lihat nggak bisa ketekan gitulah. Nah ini kan bisa ditekan nih, nanti gue kasih lihat detailnya. Tapi kalau ini ketekan, dan kalau diraba lagi di bagian heel counternya ini kayak masuk dalam, tapi bukan sebelah kanan aja atau sebelah kiri aja, tapi dua-duanya juga sama. Jadi kalau ngeliat video sebelumnya mungkin kalian bisa ngecek perbedaannya ya. Terus setelah itu kalau di bagian upper line-nya seperti tali gak ada perubahan yang signifikan juga, hampir ya masih baik-baik aja lah ya. Terus ini gua kasih lihat lagi mungkin detail-detailnya, nggak terlalu ada perbedaan banyak lah. Kalau bagian upper tadi yang beda ya di bagian si heelnya aja, heel counternya. Terus kalau ngomongin heel collar, ini berasa lebih tipis, tapi nggak jauh banget, tapi ada aja nih berasa tipis ya kayak gitu. Oke, sedikit tambahan, jadi di sini gue juga baru ngeh kalau di bagian uppernya sendiri ini ada beberapa titik-titik kayak si kainnya ini mulai keluar gitu. Jadi kalau biasanya di awal itu kan dia ya rapat gitu ya, ini kayak mulai mungkin sebutannya mau kayak brudul gitu, tapi nggak terlalu keluar. Cuma ini kayaknya efek dari ya pemakaian, jadi kelihatannya ini yang kain-kain ini udah mulai keluar gitu. Nanti gue kasih lihat detailnya. Oke, lanjut ke bagian midsole, tapi sebelum itu disclaimer dulu. Kalau kalian komentar ini sepatunya masih kotor atau suruh cuci dulu ya oke. Tapi karena ini emang baru gue pakai tadi jadi masih kotor dan gue belum sempat untuk nyuci, jadi gue sikat-sikat dikit aja. Nah, lanjut lagi ke bagian midsole. Untuk perbedaannya menurut gua ini masih sama aja, nggak kelihatan perbedaan yang signifikan. Dan kalau ngomongin apakah si midsole ini masih empuk, ya jelas masih empuk. Dan plate karbonnya gimana, ya masih berjalan sesuai dengan fungsinya. Tapi
kalau kemarin setelah gue pakai maraton dan itu feel-nya di kilometer 24 ke atas, itu udah kaki gue udah sakit, dan walaupun sepatu ini empuk tapi udah kayak nggak bisa ngebantu untuk kaki kita tetap nyaman. Jadi kalau misalkan sepatu ini empuk dan berharap sepanjang maraton bakal tetap ngebantu kaki tetap nyaman, menurut gue sih kemarin enggak ya. Itu mungkin bisa diminimalisir kalau kita latihan si strength-nya lebih baik. Cuma maksud gue, walaupun sepatu ini empuk, tapi kalau kalian latihan larinya nggak begitu baik atau nggak begitu proper lah, jadi sepatu ini nggak bisa sepenuhnya menolong kalian saat udah di kilometer atas 24 lah kayak gitu. Dan selanjutnya, kalau tadi kan udah ngomongin yang si empuknya, terus plat karbonnya gimana. Plat karbonnya cukup ngebantu banget kalau emang kalian dipakai ya ngebut gitu. Kalau nggak pakai ngebut kayak misalkan jogging, ya ini nggak bakal berasa, cuma berasa empuknya aja kayak gitu. Terus ini kalau midsole mungkin itu aja karena nggak terlalu banyak, cuma gue tadi sampein yang kalau udah di kilometer 24 ke atas itu udah nggak benar-benar bisa support, bakal tetap empuk karena kaki kita emang udah sakit aja di situ gitu. Terus mungkin selanjutnya gue mau bahas di bagian outsole yang ternyata ini ada perbedaannya. Oke, jadi di bagian outsole, kalau kemarin di yang half marathon itu gue nggak kelihatan bedanya, setelah marathon kemarin ini gue baru sadar untuk di bagian bawahnya, di bagian kanan atau di bagian kiri. Jadi di bagian luarnya, maksudnya di bagian luar dari sepatu ini ternyata di bagian belakangnya udah terkikis. Jadi kalau yang di bagian depan sih ya masih aman, nggak ada beda-bedanya banget karena kalau dari yang gue lihat di sini masih rata aja gitu. Maksudnya nggak ada yang miring sebelah. Tapi kalau kita lihat di bagian outsole bagian bawah dan terutama di bagian luar, di tulisan Puma gripnya aja ini cuma sisa A grip. Jadi huruf si PUM-nya ini udah hilang dan sebelah kanannya juga udah mulai menipis. Jadi emang kayaknya kelihatan sih landingnya gue kebanyakan di kaki bagian belakang. Dan kalau yang sebelah kirinya malah ini lebih abis lagi. Jadi kelihatan banget di sini tulisan Pumanya udah nggak terlalu jelas dan akhirnya si outsole-nya pun juga habis. Jadi kalau yang di sini tuh masih kelihatan full, walaupun udah kelihatan udah berasa tipis ya. Tapi kalau yang ini udah ada yang terkikis dan langsung kelihatan si midsole-nya. Jadi kalau ngomongin outsole mungkin berdasarkan landingnya kalian lah ya. Kalau ini kayaknya emang karena gue secara tidak sadar landing gue kebanyakan di bagian belakang dan kaki luar, jadi ini udah terkikis. Jadi ya, tapi ini udah kurang lebih 200 km sekian lah itu pemakaian gue dengan si sepatu ini. Jadi kalau ngomongin outsole-nya ya ini ternyata ada yang udah terkikis. Oke, selanjutnya kita ngomongin bagian insole-nya dan bagian ukurannya. Jadi kalau ngomongin bagian dalam, gue baru sadar kalau ini dia si shocklinernya ya, ini ada naik gitu. Jadi gimana ya nyebutnya ya. Jadi biasanya yang gue tahu kalau shockliner ini kan dia lurus aja si sebelah kanan atau kirinya, maksudnya nggak ada tingginya kayak gini, nggak kayak nutupin gitu. Tapi ternyata ini kayak ada nutupin. Maksud gua kalau biasanya shockliner kan ya lurus aja gini, nggak ada yang kayak naik. Tapi kalau ini ternyata bentuknya naik. Jadi kalau dimasukin si shocklinernya ini bantu juga untuk ngejaga di bagian dalam kakinya kayak gitu, di bagian dalam si sepatu ini. Terus setelah 200 km sekian pemakaian, ininya masih aman, di bagian dalamnya masih aman karena biasanya ya ini mungkin masih kategori 200 km, belum jauh-jauh banget lah ya. Jadi biasanya kalau udah jauh mileage-nya ini bakal bolong kayak si sepatu New Balance gua di bagian si bola kakinya ini, bola telapak kakinya ini. Tapi ini enggak. Dan kalau ngomongin ukuran, setelah jujur gue ini baru
pakai ukuran sepatu itu sekarang ukuran pakai sentimeter. Jadi kaki gue itu panjangnya 25 dan kalau gue pakai yang ini ternyata 28. Jadi selisihnya 3 cm dan gue kira itu kegedean. Dan pas gue cobain ternyata mendingan gede sekalian tapi nggak terlalu jauh bedanya. Kenapa? Karena waktu gue pakai si sepatu Spotek Heroes kemarin, gue itu coba kaki gue 25 cm dan gue coba di 26,5 cm yang dimana itu cuma nambah 1,5 cm. Itu ngepas tapi nggak ngepres sampai ujung banget, masih ada space walaupun dikit. Dan waktu dipakai lari ternyata kaki gue maju-maju terus. Jadi walaupun bukan kayak lari trail yang downhill yang emang kaki terpaksa untuk maju, ternyata kalau gue sendiri lebih pilih emang dikasih space aja gitu. Dan kayaknya kalau nambah 3 cm ini nggak masalah. Ya kalau emang lagi dipakai biasa nih, waktu belum dipakai lari, toe boxnya memang cukup berasa leganya banget, mungkin ada sejempol kali ya. Tapi kalau dipakai lari ternyata itu masih malah lebih nyaman aja karena kaki gue nggak terlalu maksa untuk maju ke depan dan akhirnya malah maksa si jari kaki gue yang di bagian depannya ini kayak nekuk kayak gitu. Jadi kalau menurut gue dengan kaki 25 cm dan pakai ukuran 28 cm apakah kegedean? Menurut gue ya enggak juga, karena masih justru malah cukup nyaman kayak gitu, jadi nggak ngepres. Nah itu tadi adalah pengalaman gue waktu menggunakan Puma Deviate Nitro 2 setelah 200 km lebih pemakaian. Jadi tadi udah gue kasih lihat lah perbedaannya apa aja, dan setelah gue rasa sepatu ini emang enak banget. Kenapa enak? Karena nggak perlu nyebut sepatu ini buat race, sepatu ini buat latihan biasa, sepatu ini buat interval segala macam, karena menurutku ini all in one. Kenapa? Kalau lu mau pakai untuk easy run, ini juga sepatunya empuk, jadi ya buat pace santai, buat jogging juga enak. Tapi kalau mau dipakai ngebut, ini juga ngebantu banget karena ada si plat karbonnya juga yang bantu lu lari lebih cepat, karena ya pantulan dari si plat karbon ini kalau lu pakai untuk ngebut. Kalau misalkan lari biasa ya plat karbonnya ini emang nggak berasa banget. Jadi menurut gua buat kalian yang nggak mau banyak shoe rotation, yang kayak udahlah gue punya sepatu satu aja gitu, ya udah kalian bisa pilih si Puma Deviate Nitro 2 ini, karena untuk daily training iya, buat latihan speed iya, dan buat race juga iya. Karena ini gue udah pakai untuk berapa kali race ya, 3 kali race. Yang pertama ada 10, 21 sama 42, jadi ini oke banget. Oke, terima kasih yang udah nonton sampai selesai. Semoga video ini membantu kalian saat memilih sepatu lari. Dan kalau kalian masih punya pertanyaan, kalian juga bisa DM kita di Instagram @werinasiaofficial dan follow TikTok kita juga di @werinasiaofficial. Nah, karena ini sepatu lari, kalau kalian punya masukan juga, kalian juga bisa banget komen di video ini langsung ya. Dan kayak biasa, kalau mau support channel kita, kalian bisa beli produk yang telah kita review atau telah kita bahas di website wiya.id, dan kalian juga bisa support channel kita dengan membeli sport apparel yang kita buat, yaitu One More seperti yang gue pakai ini. Yang link produknya juga gue taruh di deskripsi. Gue Maul, sekian, terima kasih.